Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Erdo Rahmadi, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 dengan NIM 250401131197. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SDN 01 Noyang dengan materi keberagaman adalah sunatullah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu untuk Linda. Bapak minta tolong untuk pimpin teman-temannya. Teman-teman belajar berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Baik. Nah, gimana nih kabarnya pagi hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, Bapak mau tanya dulu nih. Kalian punya enggak sih atau kenal enggak dengan orang yang berbeda suku atau berbeda negara dengan kalian? Punya kenalan enggak? Enggak? Yakin enggak kenal? Kalau teman yang berbeda suku dengan kalian? Oke. Kalau teman yang berbeda agama dengan kalian? Oke, bagus. Materi kita pada hari ini, kita akan belajar tentang bab 3. Materinya hidup damai dengan keberagaman. Materinya keberagaman adalah sunatullah. Sebelum Bapak menjelaskan tentang materi ini, kita akan menonton video dulu. Sedikit nonton video. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan belajar tentang keragaman sebagai sunnah umum. Setelah belajar materi ini, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan keragaman sebagai sunnah umum agar Baik, kita udah selesai nonton video tentang keberagaman sebagai sunatullah. Tadi tujuan pembelajarannya udah disebutkan, yaitu dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Nanti kita akan membahas. Karena kita udah nonton videonya, Bapak akan menjelaskan sedikit lagi, biar kalian lebih paham, biar lebih jelas lagi. Oke, di sini ada keberagaman di Indonesia. Silakan lihat dulu di gambarnya yang udah Bapak tampilkan. Di situ ada keragaman agama, keragaman suku, ada keberagaman sosial budaya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari tadi kita membahas tentang keberagaman. Apa sih keberagaman itu? Keberagaman adalah keadaan yang memiliki banyak perbedaan, baik dalam hal suku, budaya, agama, ras, etnis, bahasa, maupun karakteristik lainnya. Bapak ulangi lagi. Keberagaman adalah keadaan yang memiliki banyak perbedaan, baik dalam hal suku, budaya,
agama, ras, etnis, bahasa, maupun karakteristik lainnya. Kalian di sini ini kan berbeda-beda nih. Berbeda-beda. Itu namanya keberagaman. Di sini ada yang suku Dayak, ada yang Melayu, ada yang Jawa, ada yang Madura, ada yang Batak, banyak lagi yang lainnya. Kalau disebut satu persatu, habis waktu kita cuma untuk menyebutkan suku aja. Kayak kalian ini yang kita bahas tentang keberagaman. Keberagaman itu perbedaan di suku, budaya, warna kulit, etnis, dan lainnya. Apa sih sunatullah itu? Tadi udah kita belajar tentang keberagaman. Berikutnya adalah sunatullah. Setidak-tidaknya sunatullah itu ada 3 pengertiannya. Yang pertama adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul. Jadi hukum Allah sampaikan kepada para rasul sampaikan kepada kita. Itu namanya sunatullah. Yang kedua, hukum alam yang berlaku atau bersifat universal atau kejadian dan sebagainya yang berjalan secara tepat dan otomatis. Maksudnya apa? Ada yang paham nggak ini maksudnya? Maksudnya itu kejadian yang berlakunya universal. Dia tidak bisa berubah dari zaman dulu. Misalnya apa? Ada siang, ada malam. Allah Subhanahu wa taala dalam kurung undang-undang keagamaan yang telah diterapkan oleh Allah yang termaktub di dalam Al-Quran dan tidak dapat dirubah oleh manusia. Maksudnya apa? Apapun yang terjadi dengan kondisi kita, kondisi alam semesta ini, memang semuanya sudah tertulis di dalam Al-Quran. Itu maksudnya. Semuanya sudah jelas. Kamu tolongin, itu empati namanya. Empati itu perasaan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Lebih mudahnya seperti itu. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan. Coba, ada yang bisa ngasih contoh nggak menggunakan bahasa yang sopan gimana? Coba angkat tangan. Ayo, tulis. Halo, ada yang lain? Coba. Iya, gimana contohnya? Berbicara yang Oke, di sini Bapak ada. Oh ya, kita bagi 3 kelompok. Ini ada 1, 2, 3. Yang belakang laki-laki boleh pilih masuk 3 kelompok ini. Yang laki-laki, kamu nggak usah yang belakang aja. Kan tadi yang belakang, yang di belakang pilih kelompoknya. Yang di belakang kelompoknya. Si yang itu dulu. Itu tugas kelompoknya. Cari. Ini tugas kalian per kelompoknya ini mengomentari gambar-gambar ini yang Bapak kasih ini tadi. Yang ada gambarnya itu dikerjakan secara berkelompok. Yang tugas yang kedua itu kamu tulis nama kamu, itu dikerjakannya individu, beda ya. Ada 2 tugasnya. Ya, sudah selesai semuanya? Baik, dari kelompok 1 dulu, silakan. Perwakilannya tentang gambar yang sudah Bapak berikan tadi atau posternya. Iya, silakan bacakan. Gambar dalam poster adalah keberagaman. Maka dari keberagaman tersebut kita harus saling menghargai. Kelompok 2 siapa perwakilannya? Silakan berdiri kelompok 2. Iya, bacakan. Sadar Indonesia memiliki beragam suku, warna kulit dan bahasa beda-beda, dan kita juga tidak membedakan agama, gaya dan bahasa. Ya, tepuk tangan. Ya, sangat bagus dari kelompok 2. Jadi makna dari gambar tersebut, kalau menurut kelompok 2, kita harus saling menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Karena Indonesia ini banyak, ada suku, bahasa,
ada budaya, ada agama yang berbeda-beda. Jadi harus saling menghargai, sangat baik itu. Baik, kelompok 3. Misalnya banyak suku, bahasa, agama, jadi harus suku. Mereka tidak masalah walaupun mereka berbeda-beda suku. Ya, bagus sekali, tepuk tangannya. Nah, jadi ya, ini kurang lebih dengan kelompok 2. Jadi intinya kita tuh antara umat beragama yang berbeda-beda suku juga harus saling rukun katanya. Harus saling cinta antar sesama agama tuh. Nggak boleh kelahi-kelahi. Baik, karena udah selesai semua, kumpulkan dulu yang kelompok yang dikumpulkan, yang di kelompok. Oke, kita udah selesai mengerjakan tugasnya. Kita udah sampai di akhir pembelajaran. Baik, kita simpulkan dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Kita membahas tentang keberagaman sebagai sunatullah. Udah dibilang tadi, dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Dibilang gitu, kamu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Agar saling biar terciptanya ya, biar adanya rasa sayang di antara kalian, rasa cinta. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian ini berbagai suku, berbeda-beda bahasanya juga berbeda, bukan untuk membuat kamu jadi berkelahi atau bergaduh, enggak, tapi biar kamu itu saling mengenal satu sama lain. Oh, tradisi orang ini kayak gini. Oh, bahasa orang ini kayak gini. Itu tujuannya biar kalian itu saling mengenal dan juga saling ada cinta kasih, ada rasa sayang di situ. Baik, terakhir nih, Bapak mau nanya dulu. Bagaimana kamu menilai diri kamu dalam hal menghargai perbedaan? Coba Bapak mau tahu tentang jawabannya dari Pika dulu. Apa Pika coba? Menurut saya sangat menghargai dan tidak memilih teman. Saya selalu berteman dengan siapapun yang berbeda suku, berbeda budaya lainnya. Ya, sangat bagus. Tepuk tangannya. Jadi, menurut Pika ini, dia kalau tentang keberagaman itu, dia sangat menghargai. Contohnya apa? Dia tidak beda-bedakan dalam berkawan. Maunya sukunya beda, agamanya beda, tetap dijadikan teman. Itu sangat baik itu. Biar harmonis. Coba Bapak mau tanya pertanyaan berikutnya. Apa yang ingin kamu ubah dalam diri kamu agar dapat lebih menghargai perbedaan? Siapa yang mau jawabnya? Siapa yang mau? Ayah, boleh, Halimah. Yang ingin saya ubah adalah meningkatkan pengetahuan persatuan karena saya sadar tentang budaya dan agama lain, bahwa setiap suku dan budaya itu berbeda. Ya, tepuk tangan. Ya, itu pesannya untuk kita semua. Hargailah perbedaan orang lain dengan kita. Karena orang juga punya perbedaan. Kita tadi suku, bahasa, agama. Dan yang terakhir, hindari konflik. Lebih enak kita tuh berteman dengan orang. Jangan sikit-sikit kelahi, begaduh kata orang bilang. Sampai sini paham semuanya? Paham. Baik, ini terakhir. Kita penutupan. Pelajaran kita sudah selesai. Kemas-kemas bukunya. Kemas-kemas dulu bukunya. Yuk, kemas-kemas bukunya. Dan jangan lupa persiapkan diri kalian untuk pembelajaran kita minggu depan. Kita akan kembali lagi bertemu di minggu depan. Ya, jangan lupa belajar, jaga kesehatan. Jangan banyak main di luar rumah, karena cuaca lagi nggak baik lewat sana. Oke, Kueza, baca doa pulangnya tuh nak, pimpin teman-temannya. Sebelum pulang, Mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rizky dulu pulangnya. Botolnya jangan lupa. Langsung pulang ya. Yuk. Kalau pakai mangkat, pulang mana?